Hasan di sini dalam 30 menit advance kettlebell workout. Latihan ini dibagi jadi 3 tahap, warm up, latihan inti, dan cool down. Nah, di sesi warm up kita melatih mobilitas joint di bahu, di panggul, serta thoracics. Nah, ini kita putar around the roll, ya memutar bahu ke kanan 5 kali dan ke kiri 5 kali. Ya, sini coba dilihat ya pergerakan untuk mobilitas sekaligus fleksibilitas di bagian thoracics, punggung atas, dan juga bagian lats. Berikutnya kita pakai untuk latihan strength di bahu dengan cara push press ke atas. Kita latih sebanyak 15 yang kanan dan 15 yang kiri. Ya, ini sekaligus untuk conditioning. Karena nanti ada long cycle. Jadi ada posisi dua tangannya overhead ke atas. Nanti yang saya pakai adalah long cycle 20 kilo double. Ya. Jadi ini memastikan bahwa bahunya jadi lebih kuat dan lebih mobilitas ya. Supaya tidak ada kaku di bagian punggung atas dan seputar bahu. Nah, latihan berikutnya untuk masih conditioning, kita pakai untuk goblet squat, pakai 16 kilo, supaya glute, ya posisi tubuh bawah kuat, dengan menekuk kaki dan turunkan bokongnya ke bawah. Kalau bisa bokong diturunin aja lebih rendah dari lutut. Terus dijaga juga terangnya tetap kuat, aktif, dan punggungnya lengthen, ya, tidak bungkuk. Nah, di sini coba lakuin goblet squat dengan repetisi 10 sampai 15. Variasi untuk warm up selain squat, Anda bisa lakuin lunge atau single deadlift. Masing-masing lakuin 10 kanan dan 10 kiri. Dengan beban yang pastinya disesuaikan. Kalau berat boleh diturunkan sedikit ya ke beban yang nyaman untuk Anda. Nah, berikutnya tak kalah pentingnya adalah melatih eksplosif ya dengan meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan otot serta kemampuan untuk menghasilkan gaya dengan cepat dalam gerakan fungsional. Nah, kita pakai di sini pakai beban kettlebell 16 kilo untuk squat jump. Yang fungsinya adalah untuk meningkatin stamina dan power ya. Dalam kettlebell sport dengan kategori long cycle, ada 2 exercise yang dijalankan sekaligus, yaitu push jerk dan juga swing clean. Nah, 2 exercise ini wajib banget kamu latih ya sebelum kamu ngelakuin long cycle. Di sini aku pakai 16 kilo double dengan pace agak cepat. Nah, ini kamu bisa lakuin lebih rendah dari ini. Mungkin sekitar 6 sampai 8 per menit dengan beban yang disesuaikan juga. Ya bisa pakai 8 double atau 14 kilo double. Untuk push jerk ya pakai bump eksplosif, diangkat 2 tangannya overhead ke atas. Nanti pas turun dip kaki ditekuk lagi. Nah, ini yang kedua, exercise yang kedua, swing clean. Dengan cara pakai ayunan momentum. Terus ditangkap taruh di dada. Dengan 2 siku menempel di tulang panggul. Ini juga aku pakai pace yang agak cepat
Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja pace-nya maupun beban angkatan kettlebell yang dipakai. Bisa 8, 10, atau 12. Atau bisa juga by repetisi, jadi kamu bisa ngelakuin 10 aja. Next, singkirkan dulu 16 kilo double-nya. Kita masuk ke sesi latihan inti 20 kilo double long cycle. Aku pakai magnesium dulu supaya nanti nggak licin tangannya saat mengangkat kettlebell. Tapi sebelumnya juga kettlebellnya harus diamplas ya, supaya karat-karat di kettlebellnya hilang dan tidak ada gesekan yang sakit ya di tangan. Elemen penting dari teknik pengangkatan long cycle, mulai kettlebell taruh di platform, di lantai, terus kamu swing ke belakang, terus ditangkap, taruh di dada, clean, ya, racking position. Selanjutnya first dip, kaki ditekuk, bump, eksplosif dadanya untuk mengangkat dua tangannya overhead ke atas, ya, fiksasi. Satu badannya lurus, tangan dan kakinya lock. Nah, di sini aku angkat 25 repetisi dikali 3 sampai 4 round. Nah, tapi kalau untuk kamu disesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan tujuan latihan kamu. Proses pengangkatan kettlebell long cycle 24 kilo menuju CMS, Kandidat Master of Sport, itu tak semudah kita membalikkan telapak tangan. Prosesnya sungguh panjang dan kompleks. Kalau berlatih disiplin kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu pun harus didukung latihan menggunakan weight training dan juga cardio, lari, untuk menambah stamina maupun strength endurance. Mulai mengangkat dengan pace, repetisi maupun durasi yang mudah yang Anda bisa lalui, baru perlahan dinaikkan sedikit demi sedikit repetisinya, terus kecepatannya, dan juga durasinya. Sampai kita bisa mengangkat sesuai dengan goals kita ya. Misal kita harus mengangkat bisa kuat sampai dengan 10 menit non-stop, kita angkat dengan 80 repetisi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah asupan makanan yang cukup untuk menghasilkan tenaga yang kuat dalam pengangkatan kettlebell. Istirahat berperan penting juga dalam recovery, pemulihan badannya cepat ya. Nanti badan kembali segar untuk bisa berolahraga lagi. Nah, jadi disarankan tidak mengangkat kettlebell setiap hari, tapi ada jedanya. Dengan latihan yang berulang-ulang kali, memastikan terbentuknya keterampilan motorik yang diperlukan untuk setiap elemen gerakan. Dan terciptanya kemampuan untuk melaksanakan pengangkatan beban tanpa membebani pikiran, sehingga menjadi pola respon otomatis atau kebiasaan sebagai hasil dari pembelajaran, pengulangan, dan juga praktek, atau disebut juga dengan muscle memory. Sekarang kita masuk di fase terakhir dari latihan kita, yaitu fase cool down, di mana kita akan membuat relax di bagian forearm dengan menggunakan stick bar. Nah, di sini kita pelintir aja tangan ke arah luar sehingga kita bisa stretching di bagian forearm, tricep, dan punggung atas. Nah, ini Anda bisa menahannya sekitar 20 hitungan, atau boleh juga lebih dari itu, bisa ditahan sekitar 1 menit ya. Biar nanti badannya lebih rileks aja, karena tadi latihannya cukup berat yang membuat otot sekaligus persendian jadi lebih kaku. Berikutnya kita mau rileks di bagian punggung atas. Masih ya sama dengan menggunakan stick bar. Sekarang taruh stick barnya di belakang punggung. Tangan yang satu memegang dari bawah, tangan yang satunya lagi dari atas. Terus dua-dua tangannya saling mendekat, yes. Kalau bisa disatukan jari-jari tangan.
Kakinya dibuka lebar, terus tekuk badannya ke depan. Sini coba rasain di bagian punggung atas, panggul, dan juga seputar kaki Anda. Kalau sudah, boleh kita gantian sisi sebelahnya. Ya, tangannya dari bawah dan satunya lagi dari atas. Taruh aja di antara dua tulang belikat dan tangan saling mendekat. Sekarang tekuk lagi badan ke depan, kakinya dibuka lebar, rileks aja di punggung atas, panggul, dan juga dua kakinya. Di sini kita boleh ditahan ya. 20 hitungan atau lebih dari itu, ya juga biar posisi badan lebih rileks. Oke, sekarang menggunakan kursi, duduk ya, dan kaki yang kanan sekarang ditumpuk aja di kaki yang kiri. Terus turunin tangan di bawah ya. Badannya menekuk ke depan. Sini kita mau relax di bagian glute yang kanan, pangkal paha yang kanan, dan sekaligus punggung atas. Sama seperti tadi, kita hold sekitar 20 hitungan atau lebih dari itu. Ya, buat lebih rileks aja punggung atas dan juga daerah seputar panggul dan kaki. Sekarang rotasi badannya ke arah kanan. Ya, pelintir torasik ke arah kanan. Boleh taruh aja tangan yang kanan di panggul kiri, tangan yang kiri menekan lutut yang kanan. Saat kita mau twist, diangkat dulu dadanya, tegakkan tulang punggung, baru diputar ke arah kanan. Ya, relax di bagian punggung atas dan juga seputar dada yang kanan. Oke, cukup. Gantian sisi sebelahnya. Yang kiri sekarang ditekuk, ditumpuk, terus tekuk badannya ke depan, turunin lebih rendah aja, tangan ke lantai. Gak masalah kalau tangan gak sampai ke lantai, biarkan menggantung di atas. Yang penting bisa kita merasakan rileks di bagian bokong kanan, punggung atas, dan juga seputar kaki. Kalau dirasa cukup, sekarang kita pelintir badan ke arah kiri. Tangan yang kanan menekan lutut yang kiri. Boleh disupport sama tangan kanannya supaya toes yang kiri boleh dipegang dari belakang sama tangan kirinya. Fungsinya adalah untuk rileks ya di bagian dada kiri sekaligus belikat yang kiri. Demikian latihan kettlebell kali ini. Cocok banget untuk saat ini yang sedang musim liburan Lebaran di rumah sehabis merayakan Lebaran. Ya, kita untuk menjaga kebugaran, kita berolahraga di rumah dengan menggunakan kettlebell. Nah, kalau dirasa video ini sangat bermanfaat, boleh dong di-subscribe, nyalakan loncengnya, di-like, komen, dan di-share untuk info latihan yang lain. Terima kasih.